Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmatnya, mulai itu nikmat iman, kesehatan dan lain sebagainya, sehingga kita bagaimana masih diberikan ataupun masih dapat beraktivitas sebagaimana biasanya pada hari ini. Kemudian salawat dan salam juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dan juga baik itu kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in maupun tabi'at, dan dengan kita bersolawat kepada mereka, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, perkenalkan nama kami Zuhriyandi, mahasiswa pada program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 di Institut Agama Islam Negeri Takengon. Yang mana pada video kali ini kami akan sedikit menjelaskan ataupun memaparkan tentang salah satu filsuf muslim yang bernama Surawaih, yang beliau merupakan satu filosof muslim. Mungkin dari teman-teman penasaran tentang bagaimana sebenarnya salah satu filosof muslim bernama Surawaih ini. Jadi akan kita lihat dalam video kali ini. Yang pertama ialah tentang daripada biografi Suhrawardi. Nama asli beliau adalah Syekh Syihab al-Din Abu al-Futuh Yahya ibnu Habasi ibnu Amirah al-Suhrawardi, yang dilahirkan di Suhraward, letaknya di Iran Barat Laut dekat Zanjan pada tahun 548 Hijriah atau 1153 Masehi. Beliau dikenal dengan Syekh al-Isyraq atau Master of Illuminationist atau Bapak Pencerahan, Al-Hakim, Al-Syahid dan juga Al-Maqtul, ataupun berarti yang terbunuh. Julukan Al-Maqtul ini berkaitan dengan kematiannya yang dieksekusi. Beliau belajar kepada seorang faqih dan juga teolog terkenal, yaitu Majuddin Al-Jili, guru Fakhruddin Ar-Razi, yang mana dia belajar logika kepada Ibnu Sahlan Al-Sawi, yaitu penyusun kitab Al-Basair Al-Nasiriyah. Kemudian ia juga bergabung dengan para sufi serta hidup secara asketis. Kemudian keberhasilan daripada Suhrawardi ini melahirkan aliran iluminasionis. Ini berkat penguasaannya yang mendalam tentang filsafat dan juga tasawuf, ditambah kecerdasannya beliau yang sangat tinggi. Dalam kitab Tabaqat, Al-Atibah menyebutkan bahwasannya Suhrawardi sebagai seorang tokoh pada zamannya dalam ilmu-ilmu hikmah. Ia begitu menguasai ilmu-ilmu filsafat, sangat memahami usul fikih dan begitu cerdas pikirannya. Dan begitu fasih juga ungkapan-ungkapan daripada beliau. Karena kepiawaian daripada beliau untuk melakukan pernyataan doktrin dan kritik yang tajam terhadap ahli-ahli fikih, yang menimbulkan reaksi keras yang dimotori oleh Abu al-Barakat al-Baghdadi yang anti Aristotelian. Akhirnya pada tahun 587 Hijriah di Aleppo, Suhrawardi dieksekusi atas desakan fuqaha kepada Pangeran Malik al-Zahir Shah, anak daripada Sultan Salahuddin al-Ayyubi al-Qurdi. Mengenai karya-karya daripada Suhrawardi, adapun karya tulisan Suhrawardi ini tidak kurang dari 50 karya filsafat dan gnostik dalam bahasa Arab dan juga Persia. Sayyid Hussein Nasr mengkelompokkan karya Suhrawardi ke dalam 5 bagian. Yang pertama berisi pengajaran dan kaedah teosofi yang merupakan penafsiran dan modifikasi terhadap filsafat peripatetis. Ada 4 buku tentang hal ini yang ditulis dalam bahasa Arab, yaitu Talwihat, Muqawamat, Mutarahat dan juga Hikmat al-Isyraq. Hikmat al-Isyraq merupakan karya terakhir yang secara seimbang menggunakan metode basiyah dan juga zauqiyah. Yang kedua ialah karangan pendek tentang filsafat yang mana ditulis dalam bahasa Arab dan juga Persia dengan gaya bahasa yang disederhanakan, yaitu Hayakil al-Nur, Al-Ahwa al-Imadiyah, Fartau Nama fi Itiqadi al-Hukama, Al-Lamahad, Yazdan, Shiknat dan juga Bustan al-Qulub. Yang ketiga ialah karangan pendek yang bermuatan dan berlambang mistis, yang mana pada umumnya dibahas dalam bahasa Persia, meliputi Akli al-Kisur, Awaj Ifar i Jibrail, Al-Ghurbat al-Gharbiyah, Lughat Imurwan Risalah fi Halat at-Tifuliyah, Ruji Bazamati Isufiyan Risalah fi Al-Miras dan juga Syafir i Simurq. Yang keempat ialah komentar dan terjemahan dari filsafat terdahulu dan ajaran-ajaran keagamaan, seperti Risalah At-Ta'ir karya Ibnu Sina, serta tulisan dalam Risalah fi Hakikat al-Ishqi yang terpusat pada Risalah Ibnu Sina fi al-Ishqi, serta sejumlah tafsir Al-Quran dan juga hadis Nabi. Yang kelima ialah doa-doa yang lebih dikenal dengan Al-Waridat wa Al-Taqdisat, ataupun doa dan pensucian.
Kemudian Al-Suhrawardi di sini membuat banyak karya, dan dari karya-karyanya ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah kitab induk filsafat iluminasinya, yang bernama Talwihat ataupun pemberitahuan, Al-Muqawwamat ataupun yang tepat, Al-Masyari wal Mutarahat ataupun jalan dan pengayoman, kemudian Al-Hikmah al-Isyraq ataupun filsafat dan juga pencerahan. Yang mana karya Hikmah al-Isyraq ini membuat 3 subjek yang mendasari bangunan filsafat iluminasinya. Yang pertama ialah mengenai alasan-alasan Suhrawardi menyusun Hikmat al-Isyraq. Yang kedua ialah metodologi Hikmat al-Isyraq yang terdiri atas 4 tahap, yaitu pertama aktivitas diri seperti mengasingkan diri, berhenti makan daging, dan juga mempersiapkan diri untuk menerima ilham. Dalam hal ini filosof dengan kekuatan intuisinya dapat merasakan cahaya Tuhan dan juga penyikapan diri. Yang kedua, tahap di mana Tuhan memasuki wujud manusia. Tahap yang ketiga ya tahap pembangunan suatu ilmu yang benar. Kemudian yang keempat adalah tahap penulisan ataupun menurunkan hal-hal yang mendasari bangunan filsafat iluminasi. Yang ketiga, karya yang ketiga ialah memuat hal-hal yang mendasari bangunan filsafat iluminasi, yaitu pandangan Suhrawardi terhadap sejarah daripada filsafat. Kemudian karya yang kedua adalah risalah ringkas filsafat, yaitu Hayakil An-Nur ataupun rumah suci cahaya, kemudian Al-Ahwa Al-Imadiyah ataupun lembaran Imadiyah, kemudian Partau Namah ataupun uraian tentang tajalli. Yang keempat ialah Bustan Al-Qulub ataupun Taman Qalbu. Selain berbahasa Arab, risalah ini ada juga ditulis dalam bahasa Persia. Karya yang ketiga berupa kisah perumpamaan, antara lain yaitu Qisas Al-Ghurbah Al-Gharbiyah ataupun kisah pengasingan ke barat. Yang kedua, Risalah At-Ta'ir ataupun Risalah Burung, yang mana dalam buku ini banyak membahas karya Ibnu Sina, yakni Kitab Isyarah wa Tanbihat. Yang ketiga, Auj Ifari Jibril ataupun suara sayap Jibril. Kemudian Akal Isruh ataupun akal merah. Kemudian Ruziba Jama'at Isufian ataupun sehari dengan para sufi. Kemudian Fi Hakikah At-Isyaq ataupun hakikat cinta ilahi, yang mana pembahasan buku ini juga tentang filsafat Masyriqiyah Ibnu Sina. Kemudian Fi Hala At-Tufuliyah, kemudian Lugha Al-Muran ataupun bahasa Semit. Kemudian Safir Sirmul ataupun jerit merdu burung pingai, yang mana kisah ini memiliki nilai sastra yang sangat tinggi. Adapun mengenai daripada pemikiran-pemikiran Suhrawardi, ini yang pertama ialah tentang metafisika dan juga cahaya. Dalam falsafahnya Suhrawardi, ini banyak menggunakan istilah-istilah yang berbeda dengan para filsuf lainnya, yang mana beliau menggunakan istilah-istilah yang berbeda pengertiannya dari biasa dipahami oleh seorang banyak, seperti timur ataupun masyrik dan juga barat atau yaitu maghrib, yang mana istilah ini tidak berhubungan dengan letak geografis, melainkan berlandaskan pada penglihatan horizontal yang memandang dari timur ke barat. Makna timur ini diartikan sebagai dunia cahaya ataupun dunia malaikat yang bebas daripada kegelapan dan juga materi. Sedangkan barat ini adalah dunia kegelapan ataupun materi. Barat tengah adalah langit-langit yang menampakkan pembaruan antara cahaya dengan sedikit kegelapan. Jadi inti ajaran falsafah iluminasi ataupun isyraqi adalah cahaya. Dari sifat dan juga penyebaran cahaya, Tuhan adalah cahaya yang ia sebut sebagai Nur Al-Anwar, yang mana cahaya sebagai penggerak utama alam semesta. Sedangkan alam semesta ini merupakan sebuah proses penyinaran raksasa, di mana semua wujud bermula dan berasal dari prinsip utama yang Maha Esa ataupun Tunggal. Dalam cahaya ini adalah sumber segala sumber, dan tak ada yang bisa menyamakan kedudukan daripada cahaya ini. Cahaya merupakan esensi yang paling terang dan juga paling nyata, sehingga ini mustahil bila ada sesuatu yang lebih terang dan lebih jelas daripada cahaya. Pendapat beliau ini sama dengan pemikiran daripada Ibnu Sina tentang wajib al-wujud. Kemudian Suhrawardi juga berpendapat bahwasanya Tuhan tidak dapat diliputi aksiden ataupun substansi ataupun jauhar, karena dapat mengurangi keesaan Tuhan. Maka dari itu kata Suhrawardi, cahaya pertama mesti satu, esa ataupun tunggal, baik zat maupun sifatnya. Selain dari itu, salah satu ajaran isyraqi
ataupun iluminasi adalah gradasi esensi, dan juga ajaran penting lainnya adalah teori kognisi yang menekankan adanya kesadaran diri untuk meraih persamaan dan juga kesatuan antara pikiran dan realitas. Dalam hal ini lahirlah teori alam mithal, di mana struktur ontologis dari realitas spiritual ataupun alam atas ini dianggap mempunyai kemiripan ataupun mengambil bentuk-bentuk gambar yang konkret daripada alam materi ataupun alam bawah. Jadi realitas yang sesungguhnya ini hanyalah esensi-esensi yang tidak lain merupakan bentuk-bentuk daripada cahaya, dan cahaya-cahaya ini nyata dengan dirinya sendiri karena ketiadaannya berarti kegelapan dan tidak dikenali. Maka dari itu cahaya tidak membutuhkan definisi. Cahaya memiliki tingkat intensitas penampakannya tergantung pada tingkat kedekatannya dengan cahaya segala cahaya ataupun nur al-anwar. Semakin dekat dengan nur al-anwar yang merupakan cahaya yang paling sempurna, maka semakin sempurnalah cahaya tersebut. Begitupun sebaliknya, begitu pula yang terjadi pada wujud-wujud. Yang ketiga, pemikiran utama daripada Suhrawardi adalah cahaya. Di sini cahaya dibagi menjadi dua. Yang pertama, cahaya dalam realitas dirinya dan untuk dirinya. Cahaya ini merupakan bentuk asli, paling murni dan tidak tercampur unsur kegelapan sedikit pun. Cahaya artinya cahaya yang paling mandiri. Ya, kedua adalah cahaya dalam dirinya sendiri, tapi untuk sesuatu yang lain, artinya cahaya ini bersifat aksidental dan juga terkandung di dalam sesuatu yang lain, yang mana cahaya ini tercampur dengan unsur kegelapan. Yang kedua ialah tentang kegelapan. Kegelapan ini pun dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah kegelapan murni, yang disebut sebagai substansi kabur ataupun al-jauhar al-ghasik. Kemudian yang kedua adalah kegelapan yang terdapat di dalam sesuatu yang lain yang sudah terkontaminasi. Yang kedua ialah tentang barzakh ataupun ismus, yaitu pembatas, penyekat antara cahaya yang ada di atasnya dan cahaya yang ada di bawahnya. Perantara, penghubung antara yang nyata dengan yang gaib, penghubung yang gelap dan juga terang. Bentuk asli daripada barzakh itu sendiri adalah gelap, dan barzakh diumpamakan sebagai kaca yang ribbon. Pemikiran yang kedua adalah tentang epistemologi. Dalam epistemologi, Suhrawardi membahas secara panjang lebar masalah pengetahuan. Namun pada akhirnya ia mendasarkannya pada iluminasi dan mengusulkan satu teori visi. Ia menganggap cara nalar dan cara intuisi sebagai pasangan yang saling melengkapi, karena nalar tanpa intuisi dan juga iluminasi tidak akan pernah bisa mencapai sumber transenden dari segala kebenaran dan juga penalaran. Sedangkan intuisi dapat penyiapan logika serta latihan dan pengembangan kemampuan rasional bisa saja tersesat dan tidak akan dapat mengungkapkan dirinya secara ringkas dan juga metodis. Adapun kata Suhrawardi, jika kita hendak dapat mendalami secara lengkap sisi intelektual murni falsafah transendental, maka harus memahami secara mendalam filsafat Aristoteles, logika, matematika, dan juga sufisme. Artinya kita harus membebaskan sepenuhnya pikiran kita dari prasangka dan juga dosa, sehingga pikiran kita secara bertahap mampu mengembangkan indera batin kita. Kemudian ciri yang paling nampak dalam falsafah Isyraqi kata Suhrawardi itu adalah akal tanpa bantuan zauk, maka tidak dapat dipercaya karena zauk itu berfungsi sebagai penyerap misterius atas segala esensi dan membuang skeptisisme. Namun pengalaman spiritual itu pun harusnya perlu dirumuskan dan juga disistematisasikan oleh pikiran yang logis. Jadi setiap bentuk daripada pengetahuan akan bertujuan akhir pada iluminasi dan juga ma'rifat. Pemikiran selanjutnya ialah tentang kosmologi, yang mana dalam pandangannya tentang kosmologi, Suhrawardi mengembangkan prinsip emanasi menjadi teori pancaran atau iluminasi Isyraqi. Kata Suhrawardi, pancaran cahaya itu bersumber dari sumber pertama yang ia sebut Nur al-Anwar. Pancaran dari sumber pertama akan berjalan terus sepanjang sumbernya tetap eksis. Konsekuensinya alam ataupun konsekuensinya alam semesta ini akan selalu ada selama Tuhan ada. Namun kata Suhrawardi, Tuhan itu sangat berbeda dengan alam. Artinya ia mengumpamakan hubungan antara lampu dan juga sinarnya. Lampu sebagai sumber cahaya jelas berbeda dengan sinar yang dihasilkan daripada lampu. Jadi dalam teori emanasinya, Suhrawardi membaginya menjadi dua. Yang pertama, adanya emanasi dari masing-masing cahaya
yang berada di bawah Nur Al-Anwar. Cahaya-cahaya ini benar-benar ada dan diperoleh, namun berbeda pada tingkat intensitasnya yang menjadi ukuran kesempurnaan. Cahaya-cahaya itu memiliki ciri, yaitu pertama ada sebagai cahaya abstrak, yang kedua mempunyai gerak ganda mencintai ataupun yuhibbu, serta melihat yusahidu yang di atasnya dan mengendalikan yaqharu, serta menyinari asyraqah apa yang ada di bawahnya. Ciri berikutnya adalah mempunyai ataupun mengambil sandaran di mana sandaran ini mengimplikasikan sesuatu seperti zat yang disebut barzah dan mempunyai kondisi ataupun hay'ah. Ciri berikutnya adalah mempunyai sesuatu semisal kualitas ataupun sifat, yakni kaya ataupun ghani. Dalam hubungannya dengan cahaya di bawahnya dan juga miskin, dalam kaitannya dengan cahaya di atas. Ketika cahaya pertama melihat Nur Al-Anwar dengan berlandaskan cinta dan juga kesamaan, ia memperoleh cahaya abstrak yang lain. Sebaliknya ketika cahaya pertama melihat kemiskinannya, tentu saja ia memperoleh zat dan kondisinya sendiri. Proses ini berlanjut sehingga menjadi bola dan dunia dasar ataupun elemental world. Yang kedua adalah proses ganda iluminasi dan juga visi ataupun penglihatan. Ketika cahaya pertama muncul, ia mempunyai visi langsung pada Nur Al-Anwar tanpa durasi dan pada momen tersendiri Nur Al-Anwar yang menyinarinya sehingga menyalakan cahaya kedua dan zat serta kondisi yang dihubungkan dengan cahaya yang pertama. Cahaya kedua ini pada prosesnya menerima 3 cahaya dari Nur Al-Anwar secara langsung, kemudian dari cahaya pertama dan Nur Al-Anwar yang tembus lewat cahaya pertama, sehingga proses ini terus berlanjut dengan jumlah cahaya meningkat sesuai dengan urutan dari cahaya pertama. Lebih lanjutnya lagi mengenai konsep kosmologi Suhrawardi yang membagi alam kepada 4 tingkatan. Yang pertama ialah alam cahaya dominator, yaitu alam cahaya-cahaya mujarradat al-aqliyah yang terbebas dari bentuk sama sekali. Mereka adalah pasukan Allah dan para malaikat yang dekat dengan Allah, serta para hamba yang ikhlas ataupun mukhlis. Kemudian yang kedua adalah alam cahaya-cahaya pengatur atau alam al-anwar al-mudabbirah al-isfahbadiyah al-falakiyah wa al-insaniyah. Yang ketiga alam bentuk ataupun alam al-ajsam yang terdiri atas 2 alam barzah, yaitu alam materi ataupun alam indrawi, alam al-hissi. Salah satunya adalah alam barzah falak-falak, yang di dalamnya terdapat bintang-bintang ataupun al-kawakib, sedangkan yang lainnya adalah alam barzah anasir-anasir yang mana di dalamnya terdapat unsur-unsur gabungan ataupun al-murakkabat. Yang keempat adalah alam citra dan juga alam imajinar. Ini disebut dengan alam al-mithal wa al-khayal, atau disebut juga alam bayangan murni, yang mana di dalam alam ini akan terlihat bagaimana jasad dibangkitkan kembali dan segala yang pernah dijanjikan melalui risalah kenabian. Dan itulah bagaimana pembagian ataupun pengelompokan alam menurut Suhrawardi. Namun dari semua fenomena alam, yaitu hujan ataupun awan, halilintar, meteor, guntur dan lain sebagainya, itu adalah berbagai kerja daripada prinsip imanemen gerak ini. Yang mana singkatnya, alam semesta ini ialah suatu hasrat yang membawa suatu kristalisasi kerinduan kepada cahaya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai cahaya pertama ataupun cahaya Al-Anwar. Jadi demikianlah yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam video ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan juga kelemahannya. Ini karena keterbatasan kami, karena keterbatasan pengetahuan kami dan juga kekurangan referensi kami. Jadi dalam video kali ini kami banyak-banyak berharap kepada penonton yang budiman agar dapat memberikan kritik dan juga sarannya yang guna untuk membangun video yang lebih baik lagi ataupun penjelasan yang lebih lengkapnya lagi. Jadi pada umumnya kami minta maaf kepada teman-teman yang menonton video ini apabila terdapat kesalahan yang begitu besar, dan juga kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.